karena gini, gagal itu kan adalah sebenarnya jadi akhirnya aku mengetahui gitu dan memahami dan menyadari bahwa selama ini aku merasa gagal karena aku meng-compare dengan seseorang yang quote and quote lebih berhasil dengan sebuah keadaan yang menurutku idealnya seperti itu, sehingga ketika aku tidak merasa seperti itu, aku namanya adalah gagal. Kalau sekarang misalnya masih ada yang ngomongin negatif, biasanya apa self talknya untuk sama membuat Mbak Andin misalnya ya terserah lu ngomong apa gitu. Iya, jadi intinya sebenarnya kalau misalnya aku masih ke-trigger, berarti definitely there's something inside me yang perlu diselesaikan. It's never about them. Mereka ngomong kayak gitu ke aku, itu urusannya mereka. Bahwa mereka berbicara buruk kepada seseorang gitu. Tapi fakta bahwa apakah aku ke-trigger atau enggak, it's definitely my problem. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ya whatever it is yang dalam hidup gue adalah tanggung jawab gue gitu. Ya, gitu. Jadi sekarang malahan jadi lucu sih, setiap ada misalnya negative talk kayak gitu, itu malahan harus aku baca supaya aku tahu aku masih ke-trigger atau enggak. Harus aku baca ini maksudnya gimana? Ada kan biasanya kan kalau misalnya kayak gitu, udah gue nggak mau baca gitu, atau si komen-komen ini komennya atau gue blok atau gue nggak mau lihat, gue nggak perlu lihat karena itu akan ngotor-ngotorin hidup gue atau kayak gimana gitu ya. Tapi definitely mungkin sekarang ini ya aku perlu untuk membaca gitu supaya aku bisa ngecek apakah aku masih ke-trigger atau enggak gitu. Okay. Jadi kayak mau ngetes strength sendiri kekuatan. Iya, gitu itu ya? semacam ngetes otot mental kita gitu. Dan ini ya maksudnya ke-trigger tuh maksudnya gini. Jadi ngeceknya juga bukan dengan kalau misalnya kita masih deny enggak, gue nggak apa-apa, tapi kan ya soalnya merekanya aja yang nggak tahu, mereka kan gini, nah itu kan masih nyalahin mereka gini gitu kan. Jadi sebenarnya ke-trigger atau enggak lebih kayak oh ya udah nggak apa-apa juga gitu, nggak ada rasa sedikit pun gitu. Aku pun masih berlatih untuk itu, tapi ini menjadi sangat menarik untuk aku latih gitu. Soalnya ini sebenarnya hampir sama mungkin dengan fitness, dengan melatih segala macam yang berbau fisik gitu ya, tapi kalau ini aku bisa master this di pekerjaan aku yang seorang figur publik, it will mean a lot to me. Dan aku yakin orang-orang yang berurusan dengan personanya mereka di dunia entertainment ini gitu dan mungkin dunia sosial lainnya juga perlu banget gitu untuk master that. Bicara soal persona tadi dan tadi Mbak Andin sempat bilang ya topeng kita di luar gitu kan, meskipun mungkin topengnya di sini bukan dalam arti fake yang gimana, tapi ya saat kita harus perform kita perform kan. Pasti. Gitu. Tapi ada juga orang yang betul-betul topeng dalam arti ya kayak udah different karakter aja gitu saat di luar gitu. At least kalau ini pendapat gue, mungkin gue sebagai orang dari luar juga gitu kan tentunya kan melihat Mbak Adin tuh you're still your character itu nggak berubah, cuman ya mungkin saat harus perform ya harus perform aja mungkin meskipun di dalam mungkin kondisi sedang berbeda gitu. Nah, tapi you're still authentic menurut gue gitu ya. Nah pertanyaan gue, how do you maintain authenticity gitu just meskipun dalam situasi berbeda tetap menjadi diri sendiri aja. Berusaha untuk tetap grounding aja sih tiap hari ya. Kayak bisa dibilang aku juga mungkin inget banget waktu aku baru awal karir, mamaku tuh juga sempat takut sebenarnya. Mamaku sempat bilang, Din inget ya gitu, kalau kamu ada di panggung, oke, kamu punyanya orang-orang. Tapi kalau kamu di rumah, kamu tuh jadi anaknya mama. Kalau kamu di sekolah, kamu jadi murid gitu. Mamaku tuh cukup ketakutan dengan aku yang tidak bisa memakai topengku tepat pada tempatnya gitu, kira-kira gitu. Jadi
kan ada ya kayak mungkin mamaku pernah lihat seseorang yang udah berkarir dari kecil, kemudian kayak di sekolah mungkin dia jadi terlanjur snob atau gimana gitu. Jadi aku juga punya usahaku sendiri yang bisa membuatku tetap grounding gitu, tetap grounded, dan ya berusaha untuk apa ya, sebenarnya memilih lingkungan yang tepat, jadi punya ekosistemku sendiri gitu yang cukup membuatku grounded, tapi rasanya kata-katanya kurang tepat karena sebenarnya memilih tuh kayak bukannya tepat ya. Jadi sebenarnya ketika aku mulai mengenal diriku lebih dalam, apparently orang-orangnya juga akan lebih terpilih dengan sendirinya gitu. Karena aku juga bisa dibilang aku memilih nggak memilih ya, karena orang-orangnya bisa tiba-tiba datang gitu ya, sesuai dengan ya selaras dengan aku pada saat itu dan kebutuhanku gitu. Kalau ke depan sekarang tadi dengan begitu banyak kesibukan, harapannya ke depannya gimana sih Mbak Ain dengan karir ke depan dan juga sebagai apa in your personal life sebagai seorang ibu juga? Aku sih aku kayaknya bisa dibilang nggak tahu ya kalau misalnya ditanya 10 tahun lagi akan seperti apa gitu. Tapi aku bisa bilang bahwa bernyanyi dan berkarya itu tuh menjadi sebuah kebutuhan kalau buat aku. Jadi dibandingkan karena misalnya harus mengeluarkan terus karena tuntutan sesuatu, bisa dibilang mungkin jiwaku yang menuntut untuk aku terus nyanyi sebenarnya. Dan di saat yang bersamaan anak-anakku juga punya masa kecil hanya sekali gitu. Jadi aku berusaha untuk melakukan dan memberikan yang terbaik juga untuk mereka dalam arti waktu dan perhatian gitu. Jadi setiap hari akan selalu menjadi ada prioritas yang berbeda-beda gitu, dan akan bisa adjustable sebenarnya. Tapi itu yang terjadi bahwa aku butuh untuk tetap berkarya, di saat yang bersamaan aku butuh untuk memberikan waktu dan perhatian untuk anak-anakku. Dan aku yakin semuanya bisa berjalan sinergis juga gitu ketika aku bisa membagi skala prioritasnya. Kalau untuk rencana yang jangka pendeknya, sebenarnya di tahun ini tuh aku lagi mempersiapkan sebuah virtual concert 21 tahun berkaryaku gitu. Rencananya akan jatuh di bulan Agustus waktu aku ulang tahun nanti. Ini kita rekaman di bulan Juni, bentar lagi berarti nih. Virtual concert, ini kayak masih rahasia dulu kayaknya atau? Iya masih rahasia sampai namanya udah ada ya. Kecuali nonton ini di bulan September atau setelahnya. Iya boleh. Dengan berbagai kesibukan tadi gitu ya, namanya juga manusia pasti punya aspek hidup yang berbeda-beda, ada keluarganya, ada karirnya. Gue justru mau tanya, mungkin orang suka tanya soal time management, gimana ngebagi waktu, tapi gue mau tanya justru how do you manage your energy gitu, ketimbang soal time. Aku tuh punya me time. Kalau pagi-pagi itu adalah definitely my me time. Seperti yang tadi aku bilang ya, aku tiap hari tuh nulis jurnal, dan itu dilakukan di pagi hari. Jurnal perasaan dan jurnal mimpi aku. Oh di pagi, bukan malam ya? Kalau malam aku udah ketiduran barengan sama anak-anakku lagi dongeng, terus tiba-tiba aku duluan yang ngorok. Terus latihan nafas, meditasi, olahraga, semuanya aku lakuin di pagi hari. Itu cukup banget buatku. Ya kalau butuh waktu lebih, aku pasti akan melakukan juga mungkin di siang hari gitu. Aku juga punya sebuah di lain itu juga aku tuh punya punya hal-hal yang membuatku tuh sebenarnya selain mengeluarkan kayak nyanyi gitu. Orang kan mungkin berpikir bahwa gila Andin, lo nggak capek apa nyanyi gitu. Nah kenyataannya selain aku mengeluarkan energi, tapi sebenarnya aku mendapatkan energi juga dari aku nyanyi gitu.
Kemudian aku berkarya apapun lah gitu, kayak ada mengeluarkan sebuah ide, mewujudkan sebuah ide kreatif gitu. Memang butuh energi mikirnya, tapi ketika itu menjadi sebuah kebutuhan jiwaku juga untuk mengeluarkan itu jadi beda cerita gitu. Jangan-jangan ketika aku tidak mengeluarkan itu malahan ada yang rongrong gitu, jadi rasanya capek banget karena ini menggumpal untuk segera dikeluarkan gitu. I can totally relate. Iya. Itu. Oke. Soal buku, suka baca buku nggak? Suka baca buku, dan aku juga sebenarnya pernah mengeluarkan sebuah buku juga, judulnya Belahan Jantungku. Itu di tahun 2019. Baru dong berarti? Baru. Itu buku tentang perjalanan menjadi seorang ibu. Jadi waktu itu aku mengeluarkan sebuah single judulnya Belahan Jantungku bersamaan dengan sebuah buku itu. Dan kalau itu apa Bu, cerita perjalanan? Cerita perjalanan dan beberapa obrolan dengan para sahabat tentang sebenarnya bukan hanya tentang being a mother, tapi juga tentang beberapa filosofi dalam perjalanan menjadi ibu ini gitu. Kalau buku-buku yang Mbak Anin baca, ada tadi film favorit, ada nggak buku-buku tertentu yang terkesan? Ada ya, kayak The Five People You Met in Heaven, terus itu Mitch Albom ya? Iya, terus sekarang aku juga lagi baca buku The Broken Open, itu juga bagus banget. The Broken Open, yeah, you have to read it, menurut aku bagus banget. Terus ada di karangan siapa aku lupa. Terus banyak sih. Ntar gue cari juga. Iya. The Broken Open, judulnya itu buku apa non fiction, novel atau non fiction, tapi dia kayak sebenarnya itu juga buat reflection kita juga sih. Kayak cerita dari seorang pengarangnya, kemudian dia ya dari pengalaman hidupnya dan pengalaman hidup beberapa orang yang dia temui gitu. The Broken Open, cari di sini. Paling seneng udah rekomendasi buku, makanya selalu gue tanya. Iya, please baca. Will. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir deh. Kalau tadi bicara soal fear, ekspektasi orang gitu ya, sedikit bicara soal kegagalan juga gitu. Kan pasti namanya orang pasti ada kegagalan-kegagalan yang dihadapi, yang dilalui. Kalau menurut Mbak Andin, philosophically lah gitu paling nggak, how do you see failure gitu? Aku kayaknya orang yang sering banget merasa gagal. Sampai akhirnya aku banyak ngobrol sama diriku beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Karena gini, gagal itu kan adalah sebenarnya jadi akhirnya aku mengetahui gitu dan memahami dan menyadari bahwa selama ini aku merasa gagal karena aku meng-compare dengan seseorang yang quote and quote lebih berhasil dengan sebuah keadaan yang menurutku idealnya seperti itu, sehingga ketika aku tidak merasa seperti itu, aku namanya adalah gagal gitu. Kemudian yang kedua, aku jadi merasa gagal karena aku tidak bisa memenuhi ekspektasiku sendiri, yang mana kadang-kadang aku merasa itu tuh kayak aku berlindung di sebuah kalimat namanya ekspektasi orang gitu. Aku nggak bisa memenuhi ekspektasi orang, padahal sebenarnya mungkin orang nggak berekspektasi, itu ekspektasi gue sendiri gitu. Jadi jadi akhirnya aku menamakan itu sebagai sebuah kegagalan. Padahal ternyata mau kita menempuh jalan yang kanan atau jalan yang kiri sebenarnya akan sama aja gitu. Akan tetap ada kegagalannya juga kan? Akan tetap ada kegagalannya mungkin gitu, tapi mungkin jalannya aja yang beda gitu. Mungkin yang sini jalannya gini, yang ini jalannya gini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang gagal dan nggak ada yang berhasil juga akhirnya gitu. Kayak
Banyak sih aku disadarkan oleh bicara dengan orang, bicara dengan diriku sendiri, ngobrol dengan suami, ngelihat sebuah film, baca sebuah buku. Itu kan nggak ada sesuatu yang kebetulan gitu. Ketika aku sedang merasa sesuatu, kemudian tiba-tiba lihat film ini gitu kan, bukan kebetulan gitu. Pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan juga. Kok suami gue ternyata punya pendapat seperti ini gitu. Ya menurutku kita bisa belajar dari semuanya. Cuman akhirnya aku jadi merasa bahwa memang di dunia ini akhirnya nggak ada yang namanya kegagalan dan nggak ada yang namanya keberhasilan. Walaupun aku bisa bilang dalam perjalanan karirku yang seperti tadi aku bilang, aku sering banget ngerasa gagal gitu. Tapi aku sekarang udah pada sampai di tahap dimana iya ya, ternyata nggak ada yang gagal, nggak ada yang berhasil gitu sebenarnya. Jadi kalau gue pahamin ya, sebetulnya nggak ada yang gagal, nggak ada yang berhasil, tapi kitanya yang kadang merasa. Iya, merasa gagal bisa. Tapi fakta bahwa ini gagal dan berhasil, itu bukannya gagal atau berhasil gitu. Interesting. Kalau soal sukses sendiri, ada perbedaan atau perubahan nggak, gimana Mbak Adin melihat sukses dulu dan sekarang? Ada. Kayak dulu mungkin aku ngelihat it's all about numbers kali ya. Itu ukuran kesuksesanku. Gitu. Tapi sekarang aku mungkin ukuran kesuksesanku tuh bukan something bigger, tapi something deeper gitu. Jadi akan sangat kualitatif sebenarnya. Kayak kita nggak bisa mengukur kan sebenarnya seberapa orang yang merasa ini tuh begitu dalam gitu, karena dalam tuh ke dalam gitu, kita nggak pernah benar-benar tahu. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi aku merasa ketika ini tuh bisa bermanfaat dan berguna gitu buat orang lain, dan untuk diriku sendiri dia bergerak semakin dalam gitu ke hati aku rasa itu jadi ukuran kesuksesanku kira-kira gitu. Dan how do you feel Din gitu? How do you feel gitu. Jadi pertanyaannya udah bukan gimana, udah berapa gitu. Well, gue nggak tahu saat ini how do you feel, tapi I hope you feel pembicaraan ini good. I hope it's great. Dan bicara soal bermanfaat, gue bisa bilang ini sangat bermanfaat. Pertama-tama buat gue pribadi, dan gue yakin buat semua yang nyimak ini juga sangat bermanfaat. Mungkin kita bicara banyak soal just life in general gitu ya. Dan terima kasih banyak Mbak Adin sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sharing your insight juga sama kita semua. Dan buat lo semua, seperti yang biasa gue suka share juga, gue yakin ini bermanfaat, tapi yang lebih penting bukan cuma bermanfaat apa enggak, tapi dimanfaatin apa enggak. So, mudah-mudahan bermanfaat dan dimanfaatkan. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.